Donald Trump telah memberlakukan kebijakan tarif impor bagi semua negara yang punya surplus perdagangan dengan AS pada Rabu 2 April 2025. AS meluncurkan daftar 180 negara yang terkena tarif impor dan Indonesia kena tarif sebesar 32%. Baru kemarin, Amerika Serikat gebrak lagi tarif impornya sampai 25%. Lantas gimana bisnis bisa bertahan? Analisis regresi bisa jadi senjata rahasia buat ngeprediksi dampaknya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah mengenai anatomi perhitungan dari regresi dan residu, menguji signifikansi praktis dari setiap koefisien, menerjemahkan dan menggambarkan dari konsep diagram pencar yang mengacu pada buklet analitik Sales 2.0 yang berisi langkah demi langkah cara kerja regresi linier untuk menganalisis penjualan. Buklet ini tidak hanya menyajikan perhitungan mentah, tetapi membangun pemahaman holistik Anda melalui kerangka sistematis dari input data hingga interpretasi. Penjelasan intuitif untuk setiap komputasi, jembatan teori praktik dengan studi kasus real. Sebelum saya memulai analisis pada video kali ini, saya akan berbagi section. Ada section yang pertama, yaitu feature set and target variable. Section yang kedua, regression model. Section yang ketiga, residual calculation. Section yang keempat, correlation and determination, assessing model accuracy. Section yang kelima, final diagram concept between theory and visualization. Section yang keenam, conclusion. Section ini akan menyajikan data yang disusun dalam beberapa elemen utama yang mencerminkan hubungan antara waktu, disimbolkan dengan variabel X, dan penjualan ikan cupang disimbolkan dengan variabel Y. Berikut adalah struktur data yang akan digunakan untuk melakukan analisis. Saya akan menggunakan data tabel dari catatan penjualan ikan cupang di toko Fansquare mulai November 2020 hingga Oktober 2021. Data ini diambil dari Jurnal Teknik Informatika Kaputama volume ke-6 nomor 2 tahun 2022 dan digunakan untuk menghitung regresi linier dalam meramalkan penjualan. Kemudian saya akan menampilkan struktur data penjumlahan yang berisi sigma X sama dengan 78, sigma Y sama dengan 776, sigma XY sama dengan 650, sigma X kuadrat sama dengan 6259. Struktur data tersebut merupakan hasil perhitungan tabel yang telah saya dapat dengan menjumlahkan total variabel X, Y, XY, dan X kuadrat. Nilai-nilai tersebut kemudian akan saya masukkan ke dalam persamaan regresi sederhana untuk membantu saya dalam mencari nilai A dan mencari nilai B.
Pada sesi regresi model berdasarkan data yang telah ditampilkan dalam tabel Excel sebelumnya akan dimasukkan ke dalam rumus untuk menentukan nilai A dan nilai B, kemudian dimasukkan ke bentuk umum regresi linear yang akan menjadi hasil final kita pada bab ini. Berikut merupakan struktur keterangan rumus yang akan kita terapkan pada sesi ini. Saya akan menampilkan bagaimana menghitung regresi linear dengan teknik motion graphic. Selanjutnya adalah bab perhitungan residu. Di sini kita akan membahas bagaimana menghitung nilai residu secara sistematis, memahami arti dari setiap hasilnya, serta menginterpretasikan implikasinya terhadap model yang kita analisis. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat menghitung residual yang berisi selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model. Tabel berikut berisi data hasil dari perhitungan residu yang menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model yang telah dianalisis. Dari hasil perhitungan terhadap data tabel, sigma epsilon berhasil diturunkan dengan nilai sebesar 0,0002. Matriks ini akan memberikan gambaran akurat tentang margin error yang mungkin akan terjadi, sehingga error seimbang, tidak ada kecenderungan over atau under predict. Lalu garis regresi optimal sudah menyesuaikan pola data dengan baik. Mungkin akan terjadi potensi masalah jika sigma epsilon jauh lebih besar atau kurang dari 0, misal 10 atau minus 5. Artinya ada bias sistematik atau model konsisten salah prediksi. Tapi di sini 0,0002 hanya efek dari pembulatan. Pada bab ini, kita akan mempelajari cara menghitung nilai korelasi dan koefisien determinasi dari suatu data penjualan. Kedua, konsep ini merupakan alat penting dalam analisis statistik, khususnya ketika kita ingin memahami seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Korelasi membantu kita mengetahui arah dan kekuatan hubungan, sementara determinasi memberi gambaran seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Dengan memahami keduanya, kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih akurat tentang pola dan tren yang muncul dalam data penjualan. Saya akan memberikan beberapa gambaran mengenai bagaimana cara menghitung korelasi dan determinasi dengan teknik motion graphic. Dengan nilai korelasi positif dan mendekati 1, artinya terdapat hubungan yang kuat dan searah antara waktu dan jumlah penjualan.
Semua ini dapat dianalogikan bahwa semakin bertambahnya waktu, maka jumlah penjualan cenderung meningkat dengan nilai determinasi sejumlah 0,692 dapat menunjukkan bahwa model regresi linier mampu menjelaskan 69,2% variasi penjualan ikan cupang berdasarkan waktu. Artinya, sebagian besar perubahan penjualan dapat diprediksi dengan cukup baik menggunakan model ini. Sementara itu, 30,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti promosi, tren pasar, musim, atau perilaku konsumen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan termasuk dalam kategori cukup kuat dan layak dijadikan alat bantu untuk peramalan penjualan. Pada section kelima, kita memiliki proyek tujuan untuk menganalisa struktur data yang telah kita miliki dan memvisualisasikan menjadi konsep diagram pencar. Lantas mengapa diagram pencar baru kita bahas di akhir? Setelah kita mencari regresi linier, menghitung koefisien korelasi, dan menghitung koefisien determinasi. Karena perannya sebagai checkpoint akhir. Yang pertama, untuk memverifikasi visual dengan mencocokkan garis regresi dengan pola dan data aktual. Yang kedua, menangkap kesalahan yang terlewat dengan menemukan outlier, tren tersembunyi, atau kesalahan input data. Yang ketiga, yaitu dasar aksi nyata dengan menggabungkan angka-angka dan memvisualisasikan untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Sebelum kita terjun ke topik utama, apa itu diagram pencar? Diagram pencar dapat didefinisikan sebagai alat visualisasi data yang menampilkan titik-titik koordinat untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Diagram pencar juga memiliki kemampuan serta fungsi utama, yaitu untuk memvisualisasi atau mengekspos pola hubungan data yang tidak terlihat di tabel atau statistik deskriptif. Selain itu memiliki keunggulan dibanding analisis numerik semata, yaitu dengan kemampuan deteksi anomali, identifikasi pola nonlinier, juga sebagai alat komunikasi yang efektif. Setelah kita memahami apa itu konsep dasar dari diagram pencar, sekarang waktunya kita untuk terjun ke topik utama dengan cara memvisualisasikan data penjualan toko ikan Fansquare. Berikut langkahnya. Pada data penjualan toko ikan Fansquare telah terdapat beberapa struktur berikut, yaitu titik-titik putih bulat sebagai data penjualan aktual dari November tahun 2020 sampai Oktober tahun 2021. Garis hijau sebagai visualisasi naik turunnya penjualan bulanan. Garis pelangi sebagai garis best fit yang menunjukkan arah tren penjualan secara keseluruhan. Lalu titik merah dan titik biru untuk menandai penjualan tertinggi dan terendah. Pada diagram pencar, hasil visualisasi data penjualan toko ikan Fansquare mengalami pola tren bullish atau kenaikan sepanjang periode November tahun 2020 hingga Oktober tahun 2021. Meskipun terdapat fluktuasi tren bullish atau kenaikan dalam beberapa bulan, lalu sempat turun ke arah keseluruhan. Tetapi jika kita menarik pola chart data ke arah yang lebih luas, kita dapat melihat bahwa penjualan masih ke arah tren bullish atau positif. Kemudian, kita dapat melihat dari pemetaan pola data pada diagram pencar. Terlihat bahwa penjualan terendah terjadi di awal bulan, menyentuh area support system dengan
15 unit saja yang terjual. Sebaliknya, penjualan tertinggi terjadi pada bulan ke-11, mencapai all-time high dengan 121 unit yang terjual. Pola ini mencerminkan pertumbuhan dengan volatilitas yang cukup tinggi dalam kurun waktu 1 tahun. Garis regresi juga memperkuat kesimpulan bahwa secara umum tren penjualan menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa bulan terakhir. Analisis regresi linier membuka pemahaman tentang bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. Kesimpulannya, pola selalu ada, bahkan saat tak terlihat. Terima kasih telah menyimak. Teruslah membaca data, dan jangan lupa hidup pun penuh dengan variabel tersembunyi.